pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Salam sehat bagi kita sekalian. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa yang Maha Kasih yang membangunkan kami pada pagi hari ini. Kami ingin mendengarkan firman-Mu dan penuhilah hati, pikiran dan hidup kami hanya dengan kasih-Mu saja. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-9. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, surat Tesalonika ini ditulis oleh Paulus. Sebetulnya Paulus paham bahwa jemaat Tesalonika sudah tahu tentang bagaimana seharusnya sikap hidup orang Kristen. Itu sebabnya sifat surat ini tidak lagi memberitahukan hal-hal yang baru kepada jemaat tersebut, melainkan lebih kepada mengingatkan mereka. Sebab sifat manusia adalah tidak sempurna dan sering lupa terhadap apa yang menjadi prioritas dalam hidupnya. Maka di sini Paulus mengingatkan tentang bagaimana cara hidup orang percaya sampai kepada kedatangan Tuhan, yaitu hidup di dalam kasih terhadap orang-orang yang di sekitarnya dan bagi sesama, entah itu memiliki hubungan kekerabatan ataupun tidak. Dalam bahasa Yunani ada 4 kasih yang sudah sangat kita kenal, yaitu agape, phileo, storge, dan eros. Yang pada dasarnya keempat jenis kasih itu ada dalam diri setiap manusia dengan porsi dan ekspresi yang berbeda-beda. Kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang tertinggi karena di dalamnya ada kasih ilahi. Kasih ini hanya dimiliki oleh orang yang sudah menerima kasih sejati yang ada dalam Kristus Yesus. Hanya orang yang sudah menerima kasih agape dalam dirinya yang dapat mengekspresikan kasih sejati ini kepada sesama. Agape akan membuat segala sesuatu indah dan murni. Kemudian kasih philia. Philia adalah kasih pertemanan yang di dalamnya ada emosi dan kesetia kawanan. Kasih yang mendasari hubungan teman ini juga sifatnya tidak stabil. Terbukti dapat terjadi permusuhan antar teman dekat sekalipun. Lalu kasih storge. Kasih storge adalah kasih karena ikatan darah. Misalnya antara ibu dan anak, ayah, anak dan ikatan darah lainnya. Sifat kasih storge mirip dengan kasih philia. Selanjutnya kasih eros. Di dalam kasih eros ada perasaan emosi dan kehangatan. Adalah wajar jika dalam setiap orang ada kasih eros, terutama terhadap lawan jenisnya.
Tetapi kasih eros sangat tidak stabil dan mudah berubah, sehingga tidak bisa menjadi dasar dalam hubungan yang baik dalam mencintai seseorang. Orang yang dikuasai eros malah menjadi rentan dan cenderung sangat mudah dikuasai nafsu. Hanya dengan kasih Allah, setiap orang bisa mengontrol kasih eros dalam dirinya. Maka dari itu, baik kasih philia, storge, dan eros, semuanya itu sesungguhnya adalah baik. Namun bila tidak didasari pada kasih agape, maka semua itu justru bisa menghancurkan diri sendiri dan orang lain juga. Hanya kasih agape yang stabil dan tidak berubah-ubah. Kasih agape adalah kasih yang meneladani kasih Kristus, yakni bersedia berkorban, mau menahan diri, bahkan sampai bersedia meniadakan diri dan mengutamakan pasangannya, keluarganya, atau sesama ciptaan Tuhan lainnya. Saudara-saudariku sekalian, Nats hari ini mengingatkan kita bahwa sedekat apapun hubungan kita di dunia ini, entah itu hubungan persaudaraan, pertemanan, maupun kasih kepada lawan jenis, bila tidak didasari kasih yang dari Allah, maka hal itu pasti rentan, rapuh, dan bahkan dapat menghancurkan hidup kita. Oleh sebab itu, selaku orang Kristen, di mana kata Kristen itu sendiri berarti pengikut Kristus, maka dalam melakukan kasih, kita juga hendaklah meneladani kasih yang sudah ditunjukkan Yesus Kristus. Di mana kasih yang ditunjukkan Yesus tidak melulu hanya sikap yang manis-manis saja, melainkan juga sikap yang bersedia untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk mengajak orang lain memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus, sebagaimana Paulus, saya juga yakin bahwa jemaat semua sudah tahu bagaimana sikap yang seharusnya terhadap sesama. Maka dengan meminta kekuatan dari Allah, marilah kita lebih sungguh-sungguh untuk melakukan perintahnya. Jangan cepat-cepat menilai orang lain bahwa dia sudah banyak melakukan kasih dan berbuat baik. Sebab kita pun tidak tahu apa sesungguhnya dasar, alasan, dan tujuan orang tersebut berbuat baik. Jangan pula kita terlalu cepat menilai orang lain tidak memiliki kasih. Sebab kita tidak punya kemampuan untuk mengukur kedalaman hati dan pikiran orang lain. Lakukan saja yang menjadi kewajiban kita, yakni melakukan perintah Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh hari lepas hari. Amin, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, dengan firman yang telah kami dengarkan pada saat ini, kami menjadi sadar bahwa kasih yang harus hidup dalam diri kami hendaklah disirami hanya oleh kasih yang daripada-Mu saja. Sehingga dengan demikian kami dimampukan untuk mengasihi orang lain secara lebih benar lagi. Baik itu saudara kami, baik itu orang-orang di sekitar kami maupun makhluk ciptaan lainnya. Mampukan kami Bapa untuk melakukan kasih yang seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.